Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita ada di pembelajaran 2. Hal yang akan kita pelajari di pembelajaran 2, yang pertama dongeng kisah semut dan merpati, yang kedua keragaman sifat anggota keluarga. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kalian harus mengingat ini ya, karena selalu Ibu jelaskan. Selanjutnya, Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Kalian penasaran dengan dongengnya? Kalian bisa buka buku tema 2 kalian di halaman 66 dan 67. Di sana terdapat dongeng Kisah Semut dan Merpati. Lihat, ini dia, Kisah Semut dan Merpati. Ibu akan bacakan dongengnya. Sambil Ibu bacakan, kalian juga bisa mengikutinya dari rumah dengan membaca teks yang ada pada buku kalian. Kita mulai ya. Kisah Semut dan Merpati. Pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seekor pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Sumber www.rumahdongeng.com. Nah, kira-kira apa ya sifat baik yang kita harus tiru dalam teks dongeng Kisah Semut dan Merpati ini? Kalian masih ingat nggak apa itu dengan sifat baik, sifat buruk? Dalam dongeng itu disebut apa? Ya, amanat. Amanat adalah pesan moral dalam cerita. Pesan moral bisa berupa sifat baik yang harus kita tiru atau sifat yang kurang baik yang harus kita hindari. Nah, pesan moral dalam teks Kisah Semut dan Merpati adalah kita hidup untuk saling tolong-menolong. Jadi, walaupun sekarang kita tidak memerlukan bantuan orang lain, kita wajib menolong orang yang membutuhkan bantuan. Sebaliknya, jika kita merasa kesusahan, kita tidak perlu sungkan atau tidak perlu malu untuk meminta tolong pada orang lain. Sudah paham? Nah, setelah mengetahui apa itu amanat, kita juga akan belajar watak. Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Nah, pada teks Kisah Semut dan Merpati terdapat 3 tokoh. Yang pertama burung merpati, yang kedua semut, dan yang ketiga pemburu. Nah, watak burung merpati itu baik.
karena menolong semut yang tenggelam. Yang kedua, watak semut baik karena menolong merpati yang akan ditembak pemburu. Nah, sedangkan watak pemburu ini kurang baik karena akan melukai burung merpati. Kalian sudah paham sifat yang mana saja yang harus kalian tiru? Ya, sifat yang harus kalian tiru adalah sifatnya burung merpati dan semut. Kalian sudah paham kan? Nah, hari ini kita bisa melihat Benny sedang memberikan ayamnya makanan. Benny sangat suka memelihara ayam. Nah, Benny memiliki sifat yang menyukai binatang. Nah, anak yang rajin juga merawat ayam dengan memberi makan dan minum. Selain ini, di keluarganya ada ayah Benny. Ayah Benny menyukai binatang juga sama seperti Benny. Tetap ayah Benny orang yang lucu karena suka menggoda burung beo. Ya, peliharaan ayah Benny adalah burung beo. Nah, Benny dan ayahnya sama-sama menyukai binatang, namun jenisnya berbeda. Benny menyukai ayam, sedangkan ayahnya menyukai burung beo. Benny dan ayahnya hidup rukun karena mereka saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, kesukaan atau hobi dan sifat manusia berbeda satu sama lainnya. Perbedaan itu disebut dengan keragaman. Nah, contoh keragaman hobi. Yang pertama ada berkebun, yaitu orang yang suka merawat tanaman, menyiram tanaman, itu merupakan hobi berkebun. Yang kedua beternak, seperti Benny tadi, memelihara ayam. Terus ayah Benny yang suka menggoda burung beo. Nah, selanjutnya ada bermain sepak bola, lalu bermain bulu tangkis, dan bermain sepeda. Adakah dari kalian yang menyukai kelima hobi ini atau salah satunya? Ya, nanti kita cerita ya. Lalu, contoh keragaman sifat. Ya, ada yang lucu seperti ayah Benny, ada yang ceria, ada yang disiplin, ada yang bertanggung jawab, dan ada juga yang ramah. Tapi ini satu sifat yang tidak boleh kalian tiru, yaitu sifat pemarah. Sudah paham kan? Nah, sekian penjelasan Ibu pada video pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan Ibu. Terima kasih.